Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kasyifatus Sajah. Kita telah sampai kepada perkataan musannif, wa innama dzakaral musannifu, hanya saja musannif menyebutkan awwala mas'alatin, pada permulaan masalah, fil fiqhi, di dalam fikih. Beliau menyebutkan alamatil buluk, tanda-tanda balik. Jadi di sini yang benar adalah dibaca kasroh, karena alamat di sini menjadi maf'ul bih daripada dzakaral musannifu. Nah, kenapa dibaca kasroh? Karena alamat ini adalah bentuknya adalah jamak mu'annas salim. Nah, tanda nasab daripada jamak mu'annas salim adalah dibaca kasroh. Wa innama dzakaral musannifu, hanya saja musannif menyebutkan awwala mas'alatin, pertama kali masalah, fil fiqhi, di dalam fikih. Beliau menyebutkan alamatil buluk, tanda-tanda balik. Jadi kenapa musannif menyebutkan tanda-tanda balik pada permulaan pembahasan masalah fikih? Kenapa? Li'anna mana taklif, karena tempat bergantungnya taklif. Taklif ini adalah beban syariat. Jadi taklif itu adalah beban syariat seperti sholat, puasa, dan zakat. Nah, taklif atau beban syariat ini hanya dibebankan alal balik, kepada orang yang sudah mencapai usia balik. Duna sobiyi wasobiyati, tidak dibebankan kepada anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan. Jadi beban syariat itu hanya dibebankan kepada balik. Oleh karenanya, karena beban syariat itu hanya dibebankan kepada balik, maka musannif menyebutkan tanda-tanda balik pada permulaan pembahasan masalah fikih. Karena orang yang sudah mencapai usia balik, dia terkait langsung dengan hukum-hukum fikih. Lakin akan tetapi, meskipun anak kecil laki-laki dan perempuan itu belum terkena beban syariat, lakin akan tetapi yajibu, wajib ala sabili fardil kifayah, atas jalan fardu kifayah. Wajib ala aslihima, wajib atas kedua orang tuanya, kedua orang tua sobi dan sobiyah tadi, adz-dzukuri wal inath, baik orang tua laki-laki atau orang tua perempuan. Wajib bagi ayah dan wajib juga bagi ibu. Apa yang wajib? Ayya'muruhuma bis-shalah, yaitu memerintahkan keduanya, sobi dan sobiyah tadi, bis-shalah, dengan sholat. Kemudian apa lagi? Wama tatawaqqafu alaihi, dan apa saja yang berhubungan apa sholat, alaihi, atas ma. Seperti apa? Kawudu'in, seperti wudu. Wa nahwihi, dan semisal wudu. Nah, ini semua sholat dan apa saja yang berhubungan dengan sholat, ini wajib atas orang tua memerintahkan kepada anak-anaknya yang masih kecil tadi. Wajibnya tadi atas jalan fardu kifayah. Nah, kapan memerintahkannya? Ba'da istikmalihima sab'a sinin, yaitu setelah keduanya mencapai usia 7 tahun. Setelah sempurnanya keduanya mencapai usia
7 tahun. Idza mayyaza, ketika keduanya sudah tamyiz. Wahadu tamyiz, dan adapun batasan tamyiz, adapun batasan tamyiz adalah ayyasira, yaitu keduanya sobi dan sobiyah tadi itu sudah menjadi bihaitsu, dengan sekira yakulani wahdahuma, sekira keduanya bisa makan sendiri, wayashrobani wahdahuma, dan sekira keduanya bisa minum sendiri, wayastanjiani wahdahuma, dan sekira keduanya bisa istinja sendiri, bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, dan bisa istinja sendiri. Itu batasan seorang tadi dikatakan tamyiz. Fala yajibu, maka tidak wajib al-amru memerintahkan salat dan semisalnya tadi, idza mayyaza, ketika keduanya sobi dan sobiyah tadi tamyiz, qabla sab'i, sebelum usia 7 tahun. Bal, akan tetapi merintahkan salat dan semisalnya tadi itu yusannu, hanya disunahkan saja. Wa ayyamurahuma aidan, dan bagi orang tua itu wajib juga memerintahkan keduanya bisyara'iddin adz-dzahirati, yaitu wajib memerintahkan dengan syariat-syariat agama yang zahir. Nahwa shaumi idza ataqa, yaitu semisal puasa ketika keduanya sobi dan sobiyah tadi mampu berpuasa. Wala budda, dan harus ma'asighatil amri, bersama bentuk perintah, minat tahdid, daripada ancaman, ka'ayyakula lahuma, seperti orang tua mengatakan kepada keduanya sobi dan sobiyah, sholliya, solatlah kalian berdua, wa illa, jika kalian berdua tidak solat, darabtukuma, aku akan memukul kalian berdua. Itu jadi di dalam memerintahkan kepada sobi dan sobiyah tadi itu harus disertai dengan ancaman. Wa ayyu'allimahuma, dan wajib bagi kedua orang tua, apa yang wajib? Ayyu'allimahuma, yaitu mengajarkan kepada sobi dan sobiyah tadi, annan nabiyya, bahwasanya Nabi SAW ulida bi Makkah, beliau itu dilahirkan di Mekah. Wa ursila fiha, dan beliau diutus fiha, di Mekah. Wa mata fil Madinah, dan beliau meninggalnya di Madinah. Wa dufina fiha, dan beliau dikebumikan atau dikuburkan fiha, di Madinah. Ini juga wajib diajarkan kepada anak-anak. Wa yajibu aidan, dan wajib juga ayat ribahuma, memukul keduanya sobi dan sobiyah, orang tua memukul keduanya ala tarki dzalika, atas meninggalkan perintah. Diperintahkan sholat tidak mau, maka dipukul. Darban ghaira mubarrihin, dengan pukulan yang tidak menyakiti, misalnya dipukul dengan siwak atau yang lainnya. Nah, memukulnya tadi fi afna'il asyirah, pada pertengahan usia 10 tahun, ba'da kamalit tis'i, setelah sempurnanya usia 9 tahun. Kenapa? Lihtimalil bulughi fih, karena memungkinkan balik pada usia itu, yaitu pada pertengahan 10 tahun. Walil mu'allim, dan bagi guru, aidan juga boleh bagi guru, al-amru, memerintahkan kepada sobi dan sobiyah tadi untuk sholat dan semisalnya. La darbu, akan tapi tidak boleh memukul. Seorang guru tadi tidak boleh memukul.
illa kecuali biidnil wali, kecuali dengan izin walinya. Jika wali atau orang tua sobi dan sobiah tadi mengizinkan guru memukul, baru boleh bagi guru tadi memukul. Wa mithluhu, dan semisal guru itu adalah az-zauju, suami. Fi zaujatihi, di dalam pada istrinya. Falahu, maka boleh bagi suami al-amru, memerintahkan istri untuk sholat dan semisalnya, la darbu, akan tapi tidak boleh memukul ketika istri tadi meninggalkan sholat. Illa kecuali boleh memukulnya tadi biidnil wali, dengan izin walinya istri. Wasiwaku, dan adapun siwak itu kasolati, seperti sholat. Hukum memerintahkan siwak itu seperti sholat. Fil amri, di dalam memerintahkan, wadarbi, dan di dalam memukul. Jadi memerintahkan anak bersiwak itu seperti sholat hukumnya. Boleh bagi orang tua ketika anak diperintah bersiwak, dia tidak mau bersiwak, maka boleh bagi orang tua memukul anaknya. Hukumnya memerintahkan siwak ini sama dengan hukumnya sholat. Wa hikmatu dzalika, dan hikmah di dalam memerintah dan memukul tadi adalah at-tamrinu 'alal ibadah, yaitu melatih ibadah. Liya'tadaha, supaya anak terbiasa ibadah, fala yatrukahuma, sehingga anak tadi tidak meninggalkan ibadah. Insya Allah. Wa'lam, ketahuilah, annahu, bahasanya, yajibu, wajib, ala abaihim, atas bapak-bapak mereka, atas ayah-ayah, wal ummahat, dan atas ibu-ibu, ala sabili fardil kifayah, atas jalan fardu kifayah. Apa yang wajib atas ayah-ayah dan ibu-ibu? Wajibnya adalah ta'limu auladihim, yaitu mengajarkan kepada anak-anak mereka apa yang diajarkan, at-toharota, bersuci, wassolata, sholat, wasaira syara'i, dan seluruh syariat-syariat. Jadi wajib atas ayah-ayah dan ibu-ibu itu mengajarkan kepada anak-anak mereka, mengajarkan toharoh, yaitu bersuci, sholat, dan seluruh syariat-syariat dan syariat-syariat yang lainnya. Wa mu'natu ta'limihim, dan adapun biaya pengajaran mereka itu fi amwalihim, itu diambilkan dari harta mereka sendiri, yaitu dari harta anak-anak itu sendiri. Jika ingkana lahum malun, jika anak-anak tadi memiliki harta. Fa illam yakun fa fi mali abaihim, dan jika anak tadi tidak memiliki harta, maka biaya pengajarannya tadi diambilkan dari harta bapak-bapak mereka. Fa illam yakun fa fi mali ummahatihim, maka jika ayah-ayah mereka tidak memiliki harta, fa fi mali ummahatihim, maka biaya pendidikannya tadi itu diambilkan dari harta ibunya. Fa illam yakun fa fi baitil mal, maka jika ibunya juga tidak memiliki harta, maka biaya pendidikannya tadi diambilkan dari baitul mal. Fa illam yakun, dan jika baitul mal juga tidak ada harta, fa ala aghniya'il muslimin, maka pengajaran tadi itu dibebankan kepada orang kaya kaum muslimin. Faidatun, faidah. Idza qila laka, jika dikatakan kepadamu, lima wajaba 'alas shabi gharamatul mutlafat, jika dikatakan kepadamu, kenapa wajib atas anak kecil itu gharamatul mutlafat, yaitu membayar denda barang-barang yang dirusak.
Waqad qalal ulama, padahal para ulama telah mengatakan biraf'il qalami anhu, yaitu dengan diangkatnya pena darinya. Pena amal dari mereka itu diangkat dari anak kecil. Kulta, maka hendaknya engkau mengatakan, ini yang benar kulta. Jika dikatakan kepadamu kulta, maka hendaknya engkau menjawab. Al-aqlamu salasatun, pena itu ada 3. Qalamu thawab, pena pahala. Wa qalamul iqab, pena siksa atau pena hukuman. Wa qalamul mutlafat, yaitu dan pena barang-barang yang dirusak. Faqalamu thawab, adapun pena pahala itu maktubun lahu, itu ditulis baginya, bagi anak kecil. Wa qalamul iqab, sedangkan pena iqab, pena siksa, itu marfu'un anhu, itu dihilangkan dari anak kecil. Wa qalamul mutlafat, dan pena merusakkan barang-barang, itu maktubun alaihi, itu ditetapkan atasnya. Wa minha, di antara mutlafat itu adalah ad-diyatu, itu diyah. Diyah ini adalah harta yang wajib dibayar disebabkan melakukan tindak pidana. Apakah membunuh jiwa atau melukai badan seseorang. Nah, diyah ini ada 2, ada diyah yang berat mughalladah, ada diyah mukhaffafah, yaitu yang ringan. Nah, ketika anak kecil itu melakukan tindak pidana pada seorang, misalnya melempar batu tanpa sengaja terkena seseorang, sampai seorang tadi terluka, maka dia wajib membayar diyah. Anak kecil tadi wajib membayar diyah. Wa kadzalikal majnun wan naimu, begitu juga orang gila dan orang yang tidur, itu juga wajib membayar diyah. Misalnya seorang yang tidur tanpa sengaja anggota tubuhnya bergerak sampai melukai orang lain, maka orang yang tidur tadi wajib juga membayar diyah. Illa, kecuali anna qalama thawab, hanya saja pena pahala wal iqab dan pena hukuman itu marfu'ani anhuma, itu diangkat dari keduanya, orang gila dan orang yang tidur. Misalnya orang yang tidur, dia melewatkan waktu sholat. Karena dia sedang tidur, maka pena siksa diangkat darinya. Artinya dia tidak berdosa karena melewatkan sholat tadi. Wa amal kisosu, adapun kisos, wal haddu dan had, fala yajibani, maka keduanya itu tidak wajib. Kisos dan had tadi tidak wajib alaihim, atas mereka, atas orang gila, orang yang tidur, dan atas anak kecil. Tidak wajib ke atas 3 orang tadi. Kenapa? Li'adamil tizamihim lil ahkam, karena tidak wajibnya atas mereka 3 orang tadi, tidak wajib melakukan hukum-hukum syariat. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, rufi al-qalamu an thalathatin, diangkat pena dari 3 orang. Yang dimaksud diangkat pena di dalam hadis ini, maksudnya adalah ruf'atul ithmi wal iqab an thalathatin, diangkatnya dosa dan hukuman dari 3 orang. Yang pertama anin naim, dari orang yang tidur, hatta yastayqidha, sampai dia bangun. Orang yang tidur tidak terkena beban kewajiban sampai dia bangun, baru terkena beban kewajiban. Wa anis sobi, dan daripada sobi anak kecil, hatta yahtalima, sampai dia balik. Anak kecil tidak terkena beban kewajiban. Ketika dia balik baru terkena beban kewajiban. Wa anil majnun, dan dari orang gila, hatta yaqila, sampai dia berakal.
Akhrajahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi. Fal muradu bil qalam, adapun yang dimaksud dengan kolam dalam hadis ini adalah qalamut taklif, yaitu pena tuntutan kewajiban syariat. Nah, ini dihapus dari mereka itu. Dari mereka bertiga ini dihapus. Duna qalamid dhaman, bukan pena tuntutan menanggung. Meskipun mereka masih kecil, orang tidur, dan gila, ketika mereka merusakkan sesuatu, maka wajib bagi mereka menanggung ganti rugi. Li'annahu, karena sesungguhnya qalamud dhaman, pena tanggungan, itu min khitabil wad'i, itu termasuk daripada khitab al-wad'i. Fayajibu dhamanul mutlafat, maka wajib menanggung barang-barang yang dirusak. Wadiyatu, dan wajib juga membayar diyah alaihim atas 3 orang tadi. Min malihim, diambil dari harta mereka sendiri. Bi khilafil qisas, berbeda dengan qisas wal had dan hukum had. Mereka tidak dikisos dan tidak dihukum had. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya, banyak kekurangan karena keterbatasan saya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.